A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan dengan hadirnya channel Cermin Anak Soleh ini bisa memengaruhi kita semua dalam rangka untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui sepanjang hayat kita senantiasa mendapatkan perlindungan, syafaat, dan senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita melihat, mendengar ya, ataupun memperhatikan ada istilah-istilah ya, kecil sukaria, remaja bahagia, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini sering kita jumpai istilah-istilah seperti ini ya. Sukaria, bergembira ya, bahagia, kemudian kaya raya, dan selebihnya masuk surga. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya surga ataupun neraka itu adalah pilihan ya. Nah, untuk dapatkan surga, tentunya surga yang hakiki itu tentunya prosesnya bermula dari kita di dunia ini ya. Jadi ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maksudnya ya, kita hidupnya harus berjuang dulu, baru ya perjuangan tersebut akan dapat kita nikmati hasilnya di kemudian hari, dalam artian di alam akhirat. Perlu kita ketahui bahwa dunia ini memang sementara. Walau dunia ini hanya sementara, maksudnya kita hidup di dunia ini sementara, tapi kesementaraan kita itu akan tentukan bahagia atau tidaknya di alam baka ataupun alam akhirat ataupun alam yang kekal abadi. Untuk itu ya, mari kita persiapkan sedemikian rupa bagaimana caranya supaya di alam akhirat nanti kita peroleh suatu kebahagiaan yang hakiki, dalam arti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua hal penting yang bisa mengajak ataupun menuntun kita untuk bisa capai bahagia, baik itu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, dua hal tersebut diantaranya adalah satu, kitab suci Al-Quran, dan dua adalah kumpulan kitab hadis ya. Kumpulan hadis, al-hadis. Nah, kalau kitab suci Al-Quran sudah jelas ya, itu tidak diperhitungkan ataupun tidak perlu kita ragukan lagi keaslian ataupun kebenarannya, karena insya Allah Subhanahu wa taala akan jamin keaslian ataupun kemuliaan daripada kitab suci Al-Quran. Seperti yang difirmankan Allah
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Al-Quran itu yang menurunkan Allah, dan Al-Quran itulah yang akan menjaga kemurniannya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam mencermati al-hadis tentunya kita harus waspada, karena dunia yang serba modern ini orang-orang tertentu, orang-orang pintar ya, orang-orang yang punya IQ yang tinggi terkadang memutar balik, sehingga apa yang dikatakan mereka atau apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut dia katakan katanya itu hadis, padahal hal tersebut bukan merupakan hadis. Kita harus pandai-pandai ya, tentunya tidak boleh menelan mentah-mentah apa isi kandungan di dalam al-hadis yang sebenarnya bukan merupakan hadis. Karena seperti di dunia sekarang ini, kata-kata seseorang telah memberanikan diri bahwa ini adalah al-hadis, padahal itu adalah kata-kata seseorang itu sendiri. Nah, untuk itu kita harus hati-hati dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Jangan mudah terpengaruh terhadap kajian-kajian ilmu ya, yang mana kita harus padukan ya. Apakah ilmu yang kita peroleh itu betul-betul, kalau memang hadis, betul-betul hadis yang sahih ya, termasuk walaupun toh itu kitab suci Al-Quran, kita harus pandai-pandai ya, karena masing-masing penafsir kadang-kadang pola fikir dari penafsiran tersebut agak berbeda ya, karena Al-Quran merupakan bahasa Arab, sehingga kalaupun ada terjemah ya, terkadang seseorang menerjemahkan Al-Quran pun ada yang sedikit mengalami perbedaan. Nah, tentunya kita harus mencermati hal tersebut, jangan sampai ya, kita menjadi bumerang gara-gara kitab al-hadis yang mungkin ya, pendapat seseorang tersebut itu bukan merupakan al-hadis ya. Dengan kata lain, ada seseorang yang berani memalsukan suatu hadis ya. Nah, ini sebenarnya na'udzubillah min dzalik, berbahaya sekali ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak istilahnya kita meleset dari acuan yang ada, tentunya kita harus banyak-banyak belajar, dan proses belajar ini ya, tidak ada habisnya sampai akhir hayat ya. Karena dalam hadis pun ya, tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat ya. Jadi kita semua selagi hayat masih dikandung badan, masih mempunyai suatu kewajiban, yaitu tuntut ilmu ya. Bahkan keterkaitan dengan tuntut ilmu ini ya, tuntutlah ilmu dunia seolah-olah ya, kau akan hidup selama-lamanya, dan tuntutlah kampung akhirat ya, ilmu akhirat, seolah-olah esok pagi kau akan menghembuskan napas terakhir. Nah, ini betapa pentingnya ilmu, sehingga kita harus benar-benar dalam hal mencari ilmu ini. Dan tentunya ilmu yang sudah kita dapat, kita amalkan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Apalah arti ilmu tanpa ada amal dan tanpa ada rasa ikhlas? Tidak akan bermanfaat secara optimal. Jadi agar ilmu kita bermanfaat secara optimal ya, kita wajib menuntut ilmu yang kita peroleh wajib kita amalkan, dan tentunya amalan tersebut juga tentunya harus disertai dengan dasar ikhlas ya, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, sementara kita bisanya hanya berdoa
Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, Islam, ihsan, sehingga seperti apa yang dikatakan di awal tadi, hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sebetul-betulnya, ya. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya takut, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Kita disuruh masuk Islam, betul-betul keislaman kita, dan kita berusaha supaya kalau muntah menghembuskan nafas terakhir jangan sampai tidak dalam keadaan Islam. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.